Hari ini saya mau bicara tentang who is Jesus dari Tuhan Yesus bisa kita lihat dari sisi ilahi Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak saudara lihat Tuhan Yesus dari sisi manusia, dari sisi cara pandang kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di Alkitab banyak sekali gelar-gelar yang orang kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Yesus, sosok ini ya. Yes, who is Jesus? Saya bahas dari gelar-gelar. Yesus adalah hamba Allah. Orang yang diutus, gitu. Hamba Allah. Ujungnya adalah, puncaknya waktu dia mencapai semua itu dalam penderitaan. Saudara lihat itu adalah gambaran hamba-hamba Tuhan di sepanjang perjanjian lama yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia hamba Allah. Kalau kita lihat ayatnya, Yohanes 6 ayat 38, kita baca sama-sama. Yuk baca, 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan apa? Untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk apa? Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 4:34, sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku, ya tentu dia nggak nyanyi hari itu, oke kita baca sekarang. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaanku. Amin? Enggaknya. Aku kan orang Kristen, aku kan juga ada pinginnya. Nggak apa-apa saudara, kita punya kepinginan. Nggak apa-apa, katakan yes, jangan takut. Aku takut, aku nih punya ego. Hey, saudara dan saya punya ego. Tuhan Yesus punya keinginan. That's okay. Masalahnya adalah, apakah kita meletakkan keinginan kita di atas segalanya? Wah, ini yang bahaya. Itu namanya egoisme. Hidup kita seputar keinginan kita. Tuhan Yesus meletakkan kehendak Bapa di atas keinginannya. Asik ya? Wow. Saya berdoa saudara dan saya mungkin punya rencana-rencana tahun ini. Yes dong. Ya. Aku ada yang mau menikah Kak. Puji Tuhan. Aku pingin bisa KPR rumah. Puji Tuhan. Ada yang udah KPR pingin lunas. Ya puji Tuhan. Itu keinginan-keinginan kita. Dan saya tahu banyak keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya dong, itu keinginan yang bagus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan dengan damai sejahtera. Haleluya. Yang penting kita harus meletakkan kehendak Tuhan di atas kepentingan kita. Saya ulangi hari ini juga karena ini pandangan manusia kepada pada Tuhan Yesus di Alkitab. Yesus sebagai Mesias. Tadi sebagai apa saudara? Hamba Allah. Dia juga Mesias. Kalau memperhatikan keterangan saya di situ, makanya orang Yahudi merasa bahwa waktu Yesus mulai percaya dia Mesias, mulai mengarahkan Yesus sebagai pemimpin bangsa gitu. Karena Mesias dalam pengertian orang Israel, memang nantinya akan memimpin bangsa ini. Dan Yesus memang pemimpin bangsa. Memimpin, dia raja. Tuhan Yesus memang memerintah dan dia raja segala raja. Tapi dengar, basis kerajaannya bukan dunia ini. Makanya yang diajarkan kerajaan Allah. Konteks Tuhan tuh banyak hal yang kita pikir kita udah ngerti ya tentang Tuhan. Tapi ternyata enggak ya. Yesus sebagai Tuhan. Bukan hanya sebuah pengakuan dari surga. Saudara udah tahu pengakuan dari surga. Saat dibaptis, diciptakan anak, ya kan? Udah ngerti itu. Ini bukan sebuah teologi, tapi sebuah kehidupan gereja perjanjian baru gitu. Kata kurios dikenakan kepada Tuhan Yesus sebagai gelar. Bukan hanya kurios sebagai kehidupan sekuler. Kehidupan sekuler pakai kata kurios juga untuk kata Tuhan.
waktu itu. Ya. Tapi di perjanjian baru, di kehidupan gereja mula-mula, kata kurios bukan hanya untuk gelar itu untuk Tuhan Yesus, tapi betul-betul dimaknai sebagai Tuhan. Doa-doa dalam kehidupan gereja disematkan, diarahkan kepada Yesus. Ini kan menunjukkan bahwa dalam kehidupan dia dituhankan, ditinggikan sebagai Tuhan. Saya kasih catatan juga di situ. Orang Israel tuh menghindari tulisan itu ya, YHWH itu. Setiap ada tulisan itu mereka bacanya Adonai, bacanya Alhim. Mereka nggak baca Yahweh, nggak berani menghormati itu. Tapi setiap kali tulisan YHWH muncul di bahasa Yunani ditaruh kata kurios. Jadi ini bukan hanya sebuah sebutan biasa untuk Tuhan yang ditinggikan, enggak. Ini betul-betul pengakuan dia sebagai ilahi, Tuhan yang ilahi. Roma 10 ayat 9, jika Paulus ngomong, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah kurios, adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan kita tergantung gereja kita. Amin? Enggak. Keselamatan kita tergantung pengakuan kita terhadap karya ini. Dia Tuhan yang dibangkitkan, yang dibangkitkan hidup dari antara orang mati. Nerima dia. Itu sumber keselamatan kita. Katakan amin. Yes. Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengaku dia Tuhan, kemuliaannya pribadi Allah Bapa. Yesus sebagai Rasul. Ibrani yang nyatat ini. Cuma satu kali. Katanya, kata yang dipakai adalah apostolos. Nanti kita baca. Dasar dari kata kerjanya dipakai kata apostelin. Jadi waktu itu gini, imam-imam, dewan imam, Sanhedrin, kalau mau ngasih berita kepada umat, pakai orang yang ngumumin, orang yang bawa berita. Orang ini disebut apostolos. Menarik ya? Ibrani membayangkan bahwa Kristus, Yesus, adalah apostolos yang membawa berita itu keluar dari kerajaan Allah untuk sampai kepada kita. Dan Ibrani bahkan menulis, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan apa? Imam. Dia imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Tugas imam besar apa? Ngurusin persembahan umat, benerin doa gitu. Makanya saya, Fani, kalau doa nggak takut sama Tuhan. Kenapa? Kita doain dalam nama Tuhan Yesus. Dia kan imam besar nih. Dia lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Amin. Dia anak Allah. Kata anak Allah dipakai untuk melambangkan, melukiskan hubungan yang intim. Sebagai objek kasih. Kenapa juga Yesus disebut anak Allah? Dia memiliki manusia tapi memiliki sifat-sifat ilahi. Mengerjakan mujizat. Mujizatnya kreatif lagi. Orangnya sama-sama buta, tapi caranya lain-lain. Orangnya sama-sama sakit, cara penyembuhannya beda-beda, nggak ada yang sama. Apakah semua disembuhkan? Enggak. Ada juga yang nggak disembuhin, saudara. Ya. Nggak semua orang datang kepada Tuhan Yesus sembuh. Enggak. Karena Tuhan Yesus tahu mana yang pas. Gitu. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dinyatakan benar. Yesus Kristus
anak Allah. 1 Yohanes 4:15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Mengaku dia anak Allah. Nah, saya mau tutup. Ada banyak hal yang saya nggak cantumin di Alkitab. Bagaimana orang melihat Tuhan Yesus? Paling tidak saudara tahu cerita ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi ada orang menganggap Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, nabi. Ada pula yang mengatakan Yeremia, nabi juga. Salah seorang dari nabi. Mungkin ada yang saudara merasa, oh dia gembala banget buat saya, dia menuntun, dia memelihara, gembalaku memelihara, ngasih makan, ya kan? Oh dia itu sahabat yang gak pernah ninggalin. Saat semua gak ada bersama saya, dia ada, itu Yesus. Oh dia penasehat. Dia teman, dia raja, dia sumber kasih. Tapi pertanyaan berikut ini yang saya mau taruh di hati kita, menutup semua bagian saya. Waktu itu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu itu. Tapi abis ngomong ini pun dia mengkhianati Yesus. Ya? Siapakah Yesus bagimu? Oh Pak, dia kalau nggak ada dia usahaku nggak lancar. Oke. Kalau nggak ada dia, aku nggak ada pekerjaan. Oh, sumber pekerjaan, sumber hidup. Oke. Tapi ini yang saya mau ajak saudara. Apapun arti Yesus buat saudara hari ini, teruslah buka hati untuk suaranya memimpin saudara. Gak ada yang amin. Amin. Waktu Tuhan Yesus dengar gitu ya, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, gak marah. Tuhan Yesus mau mengenalkan dirinya dengan benar kepada kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Petrus mengaku dan Petrus jawabannya dibenarkan oleh Yesus, ya. Tapi abis itu dia masih menyangkal Yesus. Tuhan memulihkan gitu. Dan dalam pemulihan itulah dia mendapatkan sebuah pengenalan yang naik di hadapan Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, kayaknya pandemi ini sudah ada setitik cerah ya di depannya. Ada keadaan yang lebih baik dari pandemi kalau kita lihat. Udah ada secercah harapan gitu, ke arah lebih baik. Kita mulai bisa merencanakan sesuatu. Tapi dengar saudara, kita selama ini dapat apa sih? Dengar apa dari Tuhan? Apa yang Tuhan pimpin? Adakah pertobatan? Adakah kita makin mengenal Tuhan dalam waktu-waktu ini? Apakah waktu Petrus menyangkal Tuhan, dia kabur, bunuh diri? Itu bukan Petrus, itu Yudas. Waktu dia kecewa, dia bingung, dia kabur, bunuh diri. Saudara dan saya harusnya memilih
bahwa setiap hari kita mengalami pengenalan baru kepada Tuhan dan pertobatan baru. Yang mau katakan amin? Yang mau angkat tangan saudara? Khotbah berhasil. Haleluya. Mau semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, ini yang kita miliki, ini modal kita. Bahwa setiap waktu kita mau makin mengenal Dia.